Qingming tidak pernah sepanik ini sebelumnya. Raja Mayat adalah fondasi fundamental dari Sekte Dewa Mayat, dan dengan demikian, kekuatan Raja Mayat terkait dengan Sekte Dewa Mayat. Berkat keberadaannya, Qingming bisa menjadi salah satu penguasa di Laut Tak Berujung. Dapat dikatakan bahwa tanpa Raja Mayat, Qingming tidak akan memiliki statusnya saat ini. Terlepas dari apakah sekarang atau di masa depan, Raja Mayat adalah jaminan kekuatannya. Tanpa Raja Mayat, dia akan kehilangan statusnya saat ini dan posisinya di Sekte Dewa Mayat mungkin juga terancam. Kultivasi teknik rahasia Sekte Dewa Mayat juga memiliki beberapa hubungan dengan Raja Mayat. Begitu Raja Mayat berada di luar kendalinya, akan sulit baginya untuk menerobos alam berikutnya dan dia tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh selama sisa hidupnya. Perubahan abnormal Raja Mayat itu puluhan ribu kali lebih sulit diterima daripada Xian yang membunuhnya dengan pedang. Setelah melihat Raja Mayat secara bertahap memulihkan kesadarannya, Qingming benar-benar panik. Dia benar-benar ketakutan. Dia telah kehilangan segalanya. Kau bebas. Di tengah kehampaan, Xian memegang pedang raksasa misterius dan terus-menerus memancarkan kesadarannya, membangunkan pikiran spiritual Raja Mayat yang telah terikat selama puluhan ribu tahun. Upayanya segera membuahkan hasil. Raja Mayat tidak lagi mengambil tindakan terhadap Xian, dan niat membunuh dalam jiwa Raja Mayat juga menghilang. Ia berdiri kosong di kehampaan sementara jiwanya tampaknya secara bertahap mendapatkan kembali ingatan yang samar-samar seolah-olah ia baru saja mengingat sesuatu yang sangat penting. Qingming meraung tanpa henti di bawah, tetapi ia tidak memiliki cara untuk memengaruhi Raja Mayat lagi. Mata Raja Mayat yang awalnya kosong perlahan-lahan mendapatkan kembali emosi manusia, tampak seperti sedang tenggelam dalam pikiran dan mencari sesuatu. Xian tidak mengatakan sepatah kata pun atau mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Ia waspada sambil terus mengirimkan niat baiknya padanya. Tahun itu, ia telah menggunakan kesadarannya untuk menghubungi api bumi 10.000 tahun. Saat ini, ia menggunakan cara yang sama untuk membangun hubungan yang baik dengan Raja Mayat. Tidak diketahui apakah kegigihan Xian atau kesadarannya yang bersahabat yang memengaruhi King Kors, yang sebelumnya tertegun dan tiba-tiba terbakar dengan niat membunuh. Namun, targetnya sekarang bukan Xian, tetapi Qingming. Lingkaran 5 elemen di bawah kaki Xian bergejolak, tampak seperti jaring cahaya besar yang melesat untuk menutupi Qingming. Ratu Langit dan Raja Bumi tercengang dan tanpa sadar berlari menjauh, tetapi masih takut menjadi target King Kors. Karena mereka adalah prajurit Laut Tuta, mereka jelas tahu betapa mengerikannya mayat raja. Dalam beberapa tahun terakhir, Qingming telah memanfaatkan mayat raja untuk membunuh banyak prajurit kelas atas. Mampu menggunakan kekuatan 5 elemen serta kebal terhadap pedang atau tombak, mayat raja bisa kebal terhadap segala jenis serangan, ia dapat mengendalikan aura mayat dan mengubahnya menjadi aliran kekuatan yang stabil. Di pulau ini, begitu mayat raja memulai pembantaian, bahkan Fan Xiangyun pun ketakutan. Jejak keputusasaan melintas di mata Qingming. Mayat raja tanpa henti menyerangnya seperti pedang yang menghancurkan harapan terakhirnya, membuatnya menyadari bahwa mulai sekarang, mayat raja tidak akan lagi berada di bawah kendalinya. Ia memahami kehebatan mayat raja lebih dari siapapun. Begitu mayat raja mengambil tindakan, Qingming dengan putus asa menatap Xian dengan mata yang jahat dan meraung marah, "Xian, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Aku ingin kau merasakan siksaan paling kejam di dunia." Sambil mengeluarkan teriakan memekakkan telinga, api hijau menyala di mata Qingming, membentuk api aneh. Di dalam api itu, banyak bayangan mayat yang merayap meluncurkan kekuatan jahat yang kuat. Jubah hitam pekat Qingming mengumpulkan aura mayat di sekelilingnya, membentuk sekumpulan aliran cahaya tajam yang dengan cepat melesat ke arah barat dan langsung menghilang ke cakrawala. Ketika mayat raja turun dari langit, membawa serta lingkaran cahaya 5 elemen, Qingming telah menghilang, tidak meninggalkan jejak. Ratu Langit dan Raja Bumi saling bertukar pandang dan mereka berdua memilih untuk mundur. Tubuh mereka secara bersamaan memancarkan cahaya menyilaukan yang mendistorsi ruang di sekitar dan kemudian menghilang ke udara tipis. Prajurit alam dewa memiliki kemampuan untuk berpindah puluhan ribu mil hanya dalam sekejap. Dengan menggunakan harta rahasia atau meledakkan kekuatan tubuh mereka, mereka tidak hanya dapat bergerak ribuan mil tetapi juga menyembunyikan aura dan jiwa mereka.
Kecuali seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi jiwa atau menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk mengejar, sulit untuk menemukan mereka lagi. Untuk mencabut akarnya, seseorang harus memiliki kekuatan supernatural serta basis kultivasi yang lebih tinggi daripada lawan untuk mengidentifikasi jiwa mereka. Xian jelas tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itulah sebabnya dia hanya bisa melihat Ratu Langit dan Raja Bumi menghilang tanpa daya. Tepat setelah King Ming, Fan Xiangyun, dan Raja Bumi pergi, Xian hendak mengambil tindakan terhadap prajurit lain di sekitarnya tetapi kemudian menyadari bahwa mereka telah pergi atau bersembunyi sejak lama. Beberapa dari mereka menggunakan harta rahasia, beberapa menggunakan teknik rahasia, dan yang lainnya meledakkan kekuatan tubuh mereka untuk melarikan diri. Wajah Xian menjadi gelap. Dia hanya memiliki basis kultivasi alam nirvana dan dengan demikian tidak dapat mendeteksi jiwa lawan. Jika dia memiliki basis kultivasi alam langit dan menggunakan keuntungan dari jiwa inangnya, itu akan memungkinkannya untuk menemukan satu atau dua prajurit alam langit, dan jika dia memiliki basis kultivasi alam dewa, dia pasti dapat mengejar dan menemukan jiwa King Ming, Fan Xiangyun, dan Raja Bumi. Sayangnya, alamnya sekarang hanyalah langit kedua dari alam nirvana. Setelah semua prajurit benar-benar menghilang, hanya ada sekawanan budak mayat, dua mayat langit, dan dirinya sendiri. Setelah menghancurkan medan gravitasi, Xian berdiri dalam diam, dikelilingi oleh gunung-gunung mati sambil terus-menerus menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Dia telah membunuh sekitar 10 prajurit di alam nirvana atau lebih rendah menggunakan pedang raksasa misterius. Semua aura mereka mengalir ke dalam tubuhnya. Aura-aura ini sangat berharga baginya karena dapat membantunya menyelesaikan proses mutasinya. Dengan demikian, dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Ketika mayat raja bersentuhan dengannya, itu mengirimkan sejumlah aura mayat yang melilit kaki Xian. Sekarang, aura itu mulai muncul kembali, memperlihatkan kaki Xian yang berdarah dan lengket. Namun, di bawah pengaruh roh bela diri abadi, luka-lukanya mulai pulih. Selama proses pengembangan dan penyambungan kembali otot dan urat, dia harus menahan rasa sakit yang hebat. Namun, berkat pengaruh roh bela diri abadi, luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat. Roh bela diri abadi benar-benar sebanding dengan roh bela diri suci. Semakin parah lukanya, semakin cepat pula kecepatan penyembuhannya. Jika seseorang mendapat luka kecil dalam pertempuran, luka itu dapat segera disembuhkan. Berdiri di kehampaan dan merasakan proses penyembuhan roh bela diri abadi, Xian mencibir, merasa rileks. Tepat pada saat ini, pedang raksasa misterius itu tiba-tiba terlepas dari tangannya, berubah menjadi aliran cahaya darah, lalu mengebor ke dalam cincin pembuluh darah, diam tak bergerak di sana. Ketika pedang raksasa itu hilang, Xian merasa sangat lelah, bahkan mengangkat lengan atau kakinya pun sangat sulit dan berat baginya. Itulah efek samping dari langit kedua amukan. Saat dia bisa merasakan aura yang kuat mengalir ke tubuhnya serta rasa sakit yang hebat saat meridiannya terkoyak, wajahnya langsung berubah warna. Jumlah prajurit yang tewas di tangannya cukup banyak, terlebih lagi, alam mereka cukup dalam. Dengan demikian, aura yang terpancar setelah mereka tewas jauh melampaui daya tahan Xian. Aura tersebut menembus meridiannya, membawa serta banyak emosi negatif berupa ketakutan, keputusasaan, dan kebencian yang secara bertahap memengaruhi pikirannya. Dengan menggunakan pengalamannya, begitu Xian merasa tidak tahan lagi, dia segera pergi dan menemukan cara untuk melampiaskannya. Dari bawah, mayat raja berdiri bersama dengan dua mayat langit, satu laki-laki dan satu perempuan, menatap Xian, seolah mengatakan sesuatu. Xian mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk terhubung dengan mereka, dia masih memiliki perasaan tidak aman. Dia tidak yakin kapan dia akan kehilangan kesadarannya atau meledak sementara ketiga mayat langit itu belum benar-benar patuh. Dia juga tidak yakin apakah mereka akan melakukan sesuatu padanya ketika dia kehilangan akal sehatnya. Ketiga mayat langit ini menakutkan karena mereka sudah memiliki kecerdasan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebijaksanaan mayat raja akan meningkat. Xian mengerti bahwa begitu mayat raja mendapatkan kembali kebijaksanaan spiritualnya, sangat sedikit orang di laut tak berujung yang dapat mengendalikannya. Bahkan King Ming yang telah mempelajari teknik pengendalian mayat selama bertahun-tahun telah melarikan diri.
Jadi, siapa lagi yang berani menghadapinya? Mungkin hanya dia yang bisa. Namun, situasinya sangat istimewa karena dia bisa kehilangan akal sehatnya atau melampiaskannya kapan saja. Dia butuh waktu untuk melepaskan kekerasan di dalam tubuhnya. Sementara itu, jika ketiga mayat itu ada di pihaknya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak berani mengambil risiko. Karena itu, setelah mempertimbangkan kemungkinannya, dia segera membuat keputusan. Kalian bebas. Mulai sekarang, kalian dapat memilih jalan evolusi kalian sendiri. Aku membebaskan kalian dan tidak ingin mengikat kalian seperti yang dilakukan mantan tuan kalian. Jadi, kalian tidak perlu mengikutiku. Itu yang terbaik untuk evolusi kalian. Jaga diri kalian. Aku harap kalian akan menjadi spesies baru teratas di dunia. Aku harap kita akan bertemu lagi. Jika kalian dapat berbicara pada saat itu, kita bisa menjadi mitra dan teman. Setelah mengirimkan kesadarannya ke tiga mayat langit, Xian tidak menunggu mereka untuk menjawab tetapi langsung menyalakan cahaya bintang, berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menjauh. Ketiga mayat itu menatap langit, jejak keengganan muncul di mata mereka. Mereka tampaknya ingin mengejar, tetapi mereka tidak bergerak. Mayat raja dan dua mayat langit mengangkat kepala mereka menatap langit, berdiri tak bergerak. Setelah beberapa saat, mata mayat langit berkilauan dengan cahaya aneh seolah-olah mereka telah tercerahkan tentang sesuatu. Mayat raja tiba-tiba melompat, dengan cepat bergerak di sekitar peti kayu yin di gua-gua gunung, tampaknya melepaskan teknik pengendalian mayat untuk membantu para budak mayat di dalamnya terbangun. Tidak lama kemudian, peti kayu yin, satu persatu, mengikuti instruksi mayat raja untuk terbang ke barat. Dua mayat langit lainnya tampaknya telah mencapai hubungan yang rumit dengan mayat raja, mengikuti yang lain. Ketika mereka tiba di sisi barat Pulau Angin Yin, mereka melihat mayat raja duduk di peti kayu yin, mengambang di laut. Dua mayat langit terbang ke peti kayu yin mereka. Tutup kedua peti mati itu tiba-tiba terbuka dan kedua mayat itu masuk dan berbaring. Ketika mereka masuk ke peti kayu yin mereka, tubuh mayat raja juga menyusut dan berbaring di peti matinya. Lebih dari 10 peti mati mengapung di laut, diam-diam bergerak maju ke barat dengan kecepatan penuh. Arah mereka menuju markas besar Sekte Dewa Mayat. Dalam perjalanan mereka, setiap prajurit yang melihat pemandangan aneh ini melarikan diri. Sederet peti mati yang tidak berada di bawah kendali Sekte Dewa Mayat mengapung di laut, yang membuat para prajurit itu merasa ngeri karena mereka tidak tahu apa yang terjadi sehingga mayat-mayat ini bisa menjadi seaneh ini. Keluarga Gu di Puncak Seribu Pedang. Pada saat ini, Puncak Seribu Pedang telah menjadi pangkalan tempat pasukan di Laut Hengluo berkumpul untuk menghadapi penghuni iblis. Gu Shao, Yu Qin, dan guru keluarga Dongfang, Fang Jue juga berkumpul di sini. Bahkan Cao Zilan dan Mangu membawa rekan-rekan mereka ke sini. Dalam beberapa hari terakhir, dengan Puncak Seribu Pedang sebagai pusatnya, semua prajurit kelas atas dari pasukan besar di berbagai laut berkumpul dan membahas rencana terperinci untuk menghadapi penghuni iblis secara bersamaan. Laut di depan Puncak Seribu Pedang secara alami menjadi area pertempuran sengit antara penghuni iblis dan para prajurit. Kedua belah pihak mengerahkan pasukan besar mereka ke daerah ini. Setengah bulan telah berlalu, dan banyak prajurit kelas atas dan penghuni iblis telah tewas dalam pertempuran. Saat ini, kelompok Gu Shao, Yu Qin, dan Dong Fang Jue merasa senang karena beberapa kemenangan kecil dalam perang baru-baru ini. Dalam beberapa hari terakhir, pemimpin keluarga Cao, Cao Qiudao, bersama kepala istana Yang Yitian telah menanggapi, pasukan mereka telah mulai berangkat dari Laut Tuta dan Laut Langit, mendekati Laut Hengluo. Berita itu membuat semua orang gembira. Kelompok Gu Shao dan Yu Qin jelas tahu betapa hebatnya Cao Qiudao dan Yang Yitian, dan bahwa kemunculan mereka akan mengubah situasi secara drastis. Pembantaian para prajurit oleh Demon Dweller di Laut Hengluo tampaknya telah membangkitkan kemarahan mereka berdua hingga mereka memutuskan untuk bersatu dan menghadapi Demon Dweller, meskipun mereka tidak pernah berhubungan selama beberapa dekade. Tidak diketahui apakah Demon Dweller juga telah menerima berita itu karena serangan mereka telah melambat dalam beberapa hari terakhir seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Angin bertiup kencang, dan hujan turun deras saat badai besar sudah di depan mata.
Laut Hengluo seperti pesta kekuatan yang besar, tempat para prajurit kelas atas dari berbagai laut berkumpul. Wajah semua orang bersemangat seolah-olah mereka melihat fajar kemenangan. Mereka mulai mendiskusikan apa yang akan menjadi langkah selanjutnya dalam menyerang lawan. Sementara semua orang gembira, King Ming, Ratu Langit, dan Raja Bumi semuanya memiliki mata gelap seolah-olah mereka baru saja memiliki anak yang meninggal. King Ming, apakah bajingan kecil Xian itu sudah mati? Gusao duduk dengan rapi di atas pedang dewa, memperlihatkan senyum yang langka. Kalian sebelumnya telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa kalian dapat membunuh Xian. Dengan persatuan kalian bertiga, bersama dengan jiwa ilusi Ratu Langit, seharusnya sangat mudah untuk melenyapkannya. Yukin dan Dong Fangjue juga melihat ke arah tiga orang lainnya, langsung merasa terkejut dan heran ketika melihat mata mereka. Cao Zilan sedang duduk di kursi Cao, dan Ku Yan King berdiri di belakang Yukin. Mereka berdua segera mengalihkan pandangan penuh perhatian mereka ke arah ketiga orang itu ketika mereka mendengar pertanyaan Gusao. Setelah tiba di sini, King Ming, Ratu Langit, dan Raja Bumi semuanya terdiam dengan mata gelap saat mereka menemukan tempat untuk duduk. Di bawah tatapan penuh perhatian yang lain, mereka secara bersamaan mendesah. Semua orang tercengang, ekspresi mereka menjadi eksentrik. Karena mereka merasakan sesuatu yang aneh, mereka semakin memperhatikan ketiga orang lainnya. King Ming, kalian tidak bisa membunuhnya. Gusao terkejut, tidak percaya itu benar, lalu bertanya dengan heran, meskipun kekuatannya dapat setara dengan alam dewa dengan bantuan kekuatan eksternal dalam waktu singkat, bajingan kecil itu pasti tidak dapat melarikan diri dari persatuan kalian bertiga. Aku tahu bahwa mayat Raja King Ming juga pernah berada di Pulau Yinwing dan kita semua tahu betapa menakutkannya itu. Mayat Raja saja sudah cukup untuk membunuh anak itu. Apakah ada hal lain yang terjadi secara tidak terduga? Begitu Gusao menyebutkan mayat Raja, Fan Xiangyun dan Raja Bumi langsung menggigil dengan wajah mereka yang sangat aneh seolah-olah ada pedang yang menusuk mereka. Mata King Ming dibanjiri dengan kebencian seperti seseorang menyentuh lukanya. Dia tiba-tiba berdiri, melihat ke arah Gusao. Gusao tercengang, dia merasa canggung karena dia tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Bagaimana? Mayat Raja telah lepas dari kendali King Ming. Raja Bumi menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyum, dan kemudian dengan enggan berkata, hanya hantu yang tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Bajingan kecil itu melancarkan serangan pada mayat Raja, dan segera berbalik dan mencoba membunuh King Ming, dan memaksa kita untuk melarikan diri. Melarikan diri. Para prajurit di sekitarnya yang gembira tiba-tiba menjadi linglung ketika mereka mendengar cerita yang tidak masuk akal itu. Cao Zilan menggigil, diam-diam menggertakkan giginya. Matanya yang indah dibanjiri dengan rasa takut dan tidak percaya. Ku Yan King juga tercengang saat dia melihat dengan bingung pada wajah-wajah aneh dari tiga orang dari kelompok King Ming, dia membeku beberapa saat dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah itu, banyak prajurit berteriak, mitos karena mereka merasa bahwa tiga orang dari kelompok King Ming telah kehilangan akal sehat dan berbicara omong kosong. Ah, Ratu Langit, apa yang terjadi pada tubuhmu? Yukin dari Tanah Suci Danau Surga menemukan hal-hal yang tidak biasa, dengan heran bertanya, kau, apa yang terjadi? Fan Xiangyun masih mengenakan rok hijau. Payudaranya yang besar dan kencang, yang membuat wanita lain iri dengan kekagumannya, telah mengempis. Itu bukan sekadar kempes biasa. Itu menjadi benar-benar datar. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin dada besar Ratu Langit yang membuat pria tergila-gila dan wanita cemburu telah benar-benar menghilang? Di istana, setelah mendengar Yukin mengatakan ini, sebagian besar prajurit semua melihat ke arah Fan Xiangyun dengan wajah eksentrik seolah-olah mereka telah menemukan benua baru, diam-diam berseru dan terus-menerus menebak. Wajah Fan Xiangyun yang mempesona tiba-tiba menjadi pucat seolah-olah dia baru saja diracuni, menjadi bengkok, sangat berubah tanpa jejak pesona yang dulu dimilikinya. Perubahan instan itu membuat orang lain membeku. Setiap prajurit yang melihat payudaranya akan merasakan perih di mata mereka. Beberapa prajurit dengan basis kultivasi rendah harus memegang kepala mereka agar tidak berguling-guling di tanah. Ratu Langit, apa yang kau lakukan? Wajah Dong Fangjue berubah warna. Pertanyaannya seperti ribuan binatang buas yang meraung, menghancurkan ilusi di istana. Saat dia melihat sekelompok prajurit di belakang menyemburkan seteguk darah,
semua orang dari keluarga Dongfang berdiri, berteriak keras. Wajah Fan Xiangyun berubah. Dia mengatupkan giginya, menundukkan kepalanya sambil terengah-engah, tampaknya mencoba menahan amarahnya yang luar biasa. Lupakan saja, lupakan saja. Jangan bertengkar satu sama lain. Karena Yukin merasa situasinya semakin memanas, dia bergegas keluar dan berdamai. Dia kemudian melihat ke arah 3 orang dari kelompok Raja Bumi dan dengan tenang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Raja Bumi terus-menerus menggelengkan kepalanya dengan wajah aneh. Dia melihat ke arah Fan Xiangyun yang hendak melakukan pembantaian dan kemudian melirik Qingming yang ingin menggunakan api langitnya. Dia menghela napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah akibat dari perbuatan bajingan Xian itu. Xian, semua orang merendahkan suara mereka, menggumamkan namanya sementara wajah mereka diliputi rasa takut dan gelombang yang melonjak meledak di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin, hanya menggunakan kekuatan eksternal untuk mendapatkan kekuatan yang dengan enggan dapat dibandingkan dengan para prajurit alam dewa, apa yang dia andalkan untuk membuat para prajurit master terkenal itu tidak hanya tidak berhasil membunuhnya, tetapi juga jatuh ke dalam akhir yang menyedihkan. Benarkah itu? Para prajurit di dalam istana tiba-tiba terdiam seolah-olah ada dinding kedap suara yang tak terlihat yang melingkupi semua orang. Bahkan suara jarum yang jatuh pun tidak terdengar. Benda ini, bisakah kau ceritakan lebih detail? Gusao sedikit ragu, dengan hati-hati memilih setiap kata agar tidak membuat Qingming dan Fan Xiangyun kesal. Kami tidak tahu trik apa yang digunakan bajingan kecil itu. Jika terus seperti ini, aku khawatir kami tidak akan bisa membunuhnya lain kali. Raja Bumi menatap Qingming dan Ratu Bumi, melihat wajah mereka yang tidak nyaman, ia tersenyum masam dan berkata, trik anak itu sangat aneh. Pedangnya bahkan lebih jahat lagi. Tidak ada yang tidak bisa ia hancurkan karena pedang itu menghancurkan semua rintangan yang kami hadapi. Hal yang paling menakutkan adalah kami tidak tahu metode apa yang ia gunakan untuk membantu Raja Mayat lepas dari kendali pikiran kami. Itu sebagian karena pemberontakan mayat langit sehingga roh bela diri pikiran Ratu Langit kehilangan pengaruhnya, dan kami akhirnya harus melarikan diri. Itu adalah hal yang sangat mengerikan untuk diingat. Jika kalian bertemu bajingan kecil itu, kalian harus sangat berhati-hati. Kalian tidak bisa hanya menggunakan akal sehat kalian untuk menghadapinya. Wajah para prajurit itu langsung berubah ketika mereka mendengarkan kalimat terakhirnya. Jika kita tidak membasmi bajingan ini, kita tidak akan hidup dengan damai bahkan jika kalian dapat mengusir penghuni iblis. Setelah merenung, Fan Xiangyun menggertakkan giginya dan berkata dengan kesal. Qingming setuju sambil mengangguk, dan berkata dengan dingin, kita bisa menunda pertarungan dengan penghuni iblis untuk saat ini. Kita harus melenyapkan bajingan ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus hidup. Jika dia meninggalkan laut tak berujung dan lolos dari kejaran kita, dia akan kembali dan membantai kita semua. Tidak seorang pun bisa menghentikannya, bahkan Cao Qiudao dan Yang Yitian. Saat ini, dia bahkan lebih mengerikan dari Kaisar Yang Tian. Aku setuju, Fan Xiangyun berkata dengan kesal. Aku juga setuju, kata Raja Bumi. Semua orang tercengang seperti kayu. Lama setelah itu, Gusao menatap Yukin dan Dongfang Jue dan menyadari jejak ketakutan di dalam mata mereka. Mereka jelas mulai takut. Di Kepulauan Awan Angin, itu adalah sebuah pulau yang terletak di daerah yang kacau antara Laut Hengluo dan Laut Air Hitam, yang sekarang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang biasa di Laut Hengluo. Di bawah pengaturan Sekte Tiga Dewa, keluarga Gu, dan keluarga Dongfang, mereka telah bermigrasi ke sini. Aura langit dan bumi di pulau ini sedikit encer, tidak cocok untuk dikembangkan oleh para prajurit. Sementara itu, Laut Hengluo baru-baru ini sering terlibat dalam pertempuran. Karena penghuni iblis terus memburu dan membunuh manusia biasa, ketiga kekuatan besar itu bersatu dan mengumpulkan orang-orang mereka untuk pindah ke sini. Tempat ini penuh sesak dan riuh, dan jelas tidak kekurangan tempat yang menyenangkan. Meskipun ada sekitar 1 juta orang yang mencari perlindungan di pulau kecil ini, mereka semua tinggal di rumah-rumah kayu sederhana atau tenda-tenda di dalam pegunungan tandus. Untuk bertahan hidup, orang-orang biasa tentu tidak akan peduli dengan hal ini. Yang mereka inginkan adalah mereka dapat segera meninggalkan wilayah penghuni iblis. Ada sebuah pasar kecil di pulau tempat berbagai jenis kebutuhan sehari-hari seperti biji-bijian,
beras, gandum, dan air tawar dapat ditemukan. Di pasar, ada sebuah rumah bordil bernama Spring Breeze Pavilion. Bisnis di sana tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini karena minat orang-orang biasa untuk bersenang-senang telah menurun. Uang yang mereka hasilkan digunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan lain untuk kehidupan sehari-hari mereka. Namun, dalam 2 hari terakhir, Spring Breeze Pavilion telah menyambut tamu istimewa yang menghabiskan uang dengan sangat murah hati, membayar semua wanita di sana. Sudah 1 hari menikmati kesenangan penuh nafsu, tetapi dia masih belum lelah. Wajah nyonya rumah Spring Breeze Pavilion penuh dengan kegembiraan. Dia memegang sekantong besar koin kristal dan merasa senang, berpikir dalam hati bahwa dia harus memenuhi semua persyaratan tamu itu. Banyak wanita dengan penampilan khas terus masuk dan keluar dari kamar standar. Para wanita yang meninggalkan kamar semuanya menunjukkan kegembiraan dan kepuasan di wajah mereka. Namun, setiap dari mereka harus terlatih-tatih keluar dari kamar meskipun mereka semua telah berjalan masuk ke kamar seperti biasa. Nyonya rumah Yun Jie berdiri tepat di depan kamar dengan sekantong koin di tangannya dan mengintip ke dalam kamar dari waktu ke waktu. Tidak lama setelah itu, seorang wanita berusia sekitar 20 tahun melangkah keluar dengan dada telanjang. Dia terhuyung-huyung keluar dari ruangan dengan wajah memerah. Hanya setelah beberapa langkah, dia berteriak, "Ah!" dan buru-buru mengulurkan tangannya sambil memegang tiang di dekatnya. Xiao Taohua, bagaimana? Apakah dia melanjutkan? Yun Jie bergegas maju untuk mendukung gadis yang anggota tubuhnya mati rasa saat dia bertanya dengan heran. Gadis itu mengangguk malu-malu dengan wajah memerah dan mata berkaca-kaca. Dia berkata dengan manis, "Tuan muda itu bukan manusia. Gajinya sangat besar. Dia sudah menghabiskan banyak uang." Yun Jie terkekeh pelan dan membantu gadis itu ke kamar lain untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dia melirik sekilas ke dalam kamar, melihat 5 wanita yang sedang tidur lelap dan bergumam dengan suara pelan, "Tidak cukup gadis. Aku harus memberi tahu Hong Ying untuk mengirim beberapa gadis lagi. Jika keadaan terus seperti ini, dalam sehari dan malam lagi, semua gadis ini akan kelelahan." Yun Jie, siapa identitas tuannya? Xiao Taohua bertanya dengan wajah merahnya bersandar di jendela sambil menguap pelan. Sudah 2 hari, tetapi dia belum beristirahat. Saudari-saudari kita bergantian melayaninya tetapi tidak bisa membuatnya pingsan. Jika terus seperti ini, aku tidak akan bisa berdiri lagi. Yun Jie, tolong panggil orang lain. Aku harus beristirahat besok. Dia telah menguras habis tenagaku, dan dengan demikian aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya lagi. Sambil bergumam, dia diam-diam menggertakkan giginya dan kemudian tiba-tiba terkikik. Tidak seorang pun tahu bagian indah apa yang sedang dipikirkannya. Yun Jie mengumpat dalam hati, tetapi wajahnya penuh dengan kebaikan dan kelembutan. Jika Hong Ying membawa lebih banyak orang ke sini tepat waktu besok, aku tidak akan mengganggumu. Namun, jika orang-orangnya terlambat, kamu harus melakukannya lagi. Kita sama sekali tidak bisa berhenti. Jika tidak, dia mungkin akan menghancurkan paviliun angin musim semi kita. Xiao Taohua tercengang sementara matanya seterang bintang. Dia kemudian berkata dengan wajah kabur, dia adalah pria yang dapat membuat orang mencintai dan membencinya pada saat yang sama. Jika dia menatapku, aku akan meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Yah, Yun Jie mencibir dan berkata, aku yakin bahwa dengan kekuatannya, kamu tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan karena dia akan membunuhmu di tempat tidur. Sebaiknya kau tidak berpikiran seperti itu. Setelah mendengar kata-kata itu, gadis itu terkejut, merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, lalu memaksakan senyum yang menyedihkan. Yun Jie keluar, menolong gadis lain yang gemetaran dan membawanya ke kamar untuk beristirahat. Pada malam hari, ia mengatur 7 wanita menawan, yang dibawa ke sini dari rumah bordil lain untuk melayani tamu itu satu persatu. Baik siang maupun malam, selalu ada suara-suara yang menggetarkan hati yang datang dari kamar itu seolah-olah ada monster yang tak kenal lelah terus-menerus bertarung di dalam. Hari lain telah berlalu, dan kamar itu mulai sunyi. Tidak seorang pun diizinkan menggangguku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sebuah suara keluar dari kamar itu. Gadis terakhir terhuyung-huyung keluar dari kamar. Ia hanya berteriak, "Ah," dan tiba-tiba pingsan, benar-benar kelelahan. 3 hari telah berlalu hanya dalam sekejap mata.
Selama 3 hari ini, tamu itu tidak memiliki permintaan apapun. Ia tidak memanggil gadis manapun untuk melayaninya, ia juga tidak mengirim makanan atau minuman. Ia hanya tinggal di kamar. Yun Jie diam-diam takut namun tidak berani mengunjunginya dan memeriksanya. Setelah 3 hari beristirahat, gadis-gadis itu perlahan-lahan memulihkan kekuatan mereka. Mereka terkejut menyadari bahwa kulit mereka menjadi lebih halus dan kerutan pada beberapa gadis berusia 30 tahun telah menghilang. Wajah mereka seputih salju dan tampak sehat berseri-seri. Beberapa gadis yang lemah juga menyadari bahwa tubuh mereka jauh lebih baik, tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Semua gadis berkumpul, berkicau tentang penemuan mereka. Mereka semua merasa beberapa tahun lebih muda karena tidak ada lagi kerutan di wajah mereka, kulit mereka memperbarui vitalitasnya, dan bahkan kekuatan mereka jauh lebih baik. Penemuan ini sangat mengejutkan mereka. Mereka sekarang berterima kasih kepada tamu yang telah menyiksa mereka dengan buruk beberapa hari terakhir. Mereka berkumpul di depan kamar tamu itu untuk melihat apakah dia membutuhkan sesuatu yang lain. Setelah mengetahui bahwa gadis-gadis itu memiliki beberapa perubahan fisik, Yun Jie diam-diam tercengang. Gelombang cinta melonjak lagi setelah bertahun-tahun beristirahat. Dia menunggu hari berikutnya tetapi tidak mendengar keributan dari kamar itu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi atau peduli dengan aturan tamu itu, dia mendorong pintu kamar dan masuk. Ruangan itu kosong, hanya ada sekantong besar koin kristal di atas meja. Setelah mendengar berita itu, gadis-gadis lain bergegas ke ruangan dan berdiskusi dengan riuh. Karena tamu misterius itu diam-diam pergi, mereka merasa malu dan kesal pada saat yang sama, menyalahkannya karena bersikap kejam. Sebuah perahu kecil yang ringan. Seorang pemuda kekar dengan wajah serius sedang duduk di atas perahu kayu sepanjang 3 meter. Dia menatap lurus ke depan dengan matanya yang dingin. Tidak ada layar atau dayung di perahu itu, tetapi perahu itu bergerak sangat cepat di laut seperti ikan yang berenang. Pria ini adalah Xian. Selama pertempuran di Pulau Yinwen, dia telah meminjam kekuatan dari 3 bentuk kehidupan yang hebat dan menggunakan pedang misterius itu untuk membunuh lebih dari 10 prajurit dengan basis kultivasi yang tinggi sambil dikelilingi oleh 3 prajurit alam Dewa Qingming, Ratu Langit, dan Raja Bumi. Dia telah memanen aura yang kuat dari para prajurit yang mati. Jumlah aura yang signifikan itu tidak terbayangkan. Selama proses pemurnian misteri martial spirit, dia sekali lagi jatuh ke dalam situasi yang jauh lebih gila dan ganas dari sebelumnya. Dengan enggan, dia pergi ke Spring Breeze Pavilion untuk melampiaskan hasrat seksualnya selama 3 hari 3 malam, melepaskan semua nafsu gila di tubuhnya. Dia juga telah menyeimbangkan pikirannya dan telah menyelesaikan proses mutasi. Pada saat ini, 369 titik akupuntur dan lebih dari 6 miliar serat otot di tubuhnya telah menyelesaikan mutasinya. Setelah mutasi selesai, dia bisa merasakan kesempurnaan dan keseimbangan tubuhnya. Sebelumnya, saat mutasi belum tuntas, ia sering merasa pusing seperti sedang mabuk terus-menerus. Kedua kakinya tidak sanggup menahan beban berat di tubuh bagian atasnya, sehingga tulang-tulangnya biasanya mengeluarkan suara berderak seolah-olah akan patah kapan saja. Setelah mutasi tuntas, ia menyadari bahwa berat tubuhnya dapat dibandingkan dengan gunung yang tingginya ratusan meter dan beratnya puluhan ribu ton. Namun, ia tidak merasakan perasaan yang tidak normal. Ia hanya merasa bahwa bagian dalam setiap serat otot dan titik akupuntur mengandung semacam kekuatan yang dahsyat dan meledak-ledak. Meskipun ia tidak menggunakan ki mendalam atau roh bela diri, ia tetap yakin bahwa ia dapat mengalahkan seorang prajurit langit kedua dari alam nirvana dalam sebuah pertempuran. Kekuatan di dalam tubuhnya sangat mengejutkannya. Mutasi roh bela diri Petrifaction telah mencapai titik ekstremnya. Begitu ia menggunakan kekuatannya, tubuhnya akan langsung menunjukkan rona ungu sementara kekuatan yang melonjak dari 369 titik akupuntur dan 6 miliar serat otot menyembur keluar tanpa dapat ditahan. Kekuatan itu benar-benar miliknya. Itu bukan lagi dari kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal dari fusi api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi akan dikonsumsi setelah setiap pertempuran. Setelah mutasi selesai, mereka berpisah, yang membuatnya sedikit tertekan. Pada saat ini, api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi telah kembali ke cincin pembuluh darah. Karena mereka telah kelelahan, mereka telah memasuki keadaan tidak aktif jangka panjang.
Dia tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Itu membuatnya merasa sedikit bersalah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia berpikir dalam hati bahwa ketika dia mencapai batas tertentu dari wilayah itu, dia akan menebusnya. Perahu itu bergerak dengan mudah di laut. Xian akan pergi ke sebuah pulau di Laut Air Hitam hari ini. Dia telah bertanya-tanya dan tahu bahwa beberapa orang dari keluarga Xia tinggal di sana. Setelah merenung sejenak, dia melompat dari perahu dan kemudian turun ke pulau itu. Dia tetap bersembunyi di pegunungan dan mencari orang-orang yang ingin dia temukan. Jauh di dalam pegunungan, Xian mengembara tak menentu seperti hantu menuju hutan. Ia terbang sangat cepat menembus hutan, tidak mengikuti garis lurus melainkan lengkung. Baru-baru ini, ia mencoba Electric Shift dan Starlight, dan untungnya ia menemukan bahwa kedua teknik ini dapat dikombinasikan, yang membantu meningkatkan kecepatan terbangnya selangkah lebih maju dan membuat lintasan terbangnya lebih tak terduga. Electric Shift bergerak dalam garis lurus, menggunakan semburan ki mendalam seketika sebagai motifnya. Starlight disinkronkan dengan lintasan bintang yang bergerak di langit. Arah dan waktunya keduanya mengalami perubahan yang luar biasa. Dalam pertarungan, Starlight memiliki efek ajaib yang membuat orang tidak dapat membedakan antara serangan dan keberadaannya. Namun, akan sangat sia-sia jika hanya digunakan sebagai alat transportasi biasa. Setelah menggabungkan Electric Shift dan Starlight, ia menggunakan ki mendalam sebagai motifnya serta mengandalkan aturan terbang Starlight untuk mengikuti lintasan lengkung. Dengan melakukan itu, ia tidak hanya menghabiskan lebih sedikit kekuatannya tetapi kecepatan terbangnya juga lebih cepat. Terlebih lagi, dia dapat mengubah lintasannya secara instan dan beralih ke cahaya bintang sekaligus. Oleh karena itu, jika dia bertemu musuh di jalan, dia dapat dengan percaya diri bergerak maju, mengandalkan cahaya bintang yang tidak terduga untuk menyabotase semua serangan musuh. Berita tentang banyak kekuatan di Laut Hengluo yang bersatu untuk memusnahkannya telah tersebar di seluruh laut tak berujung. Semua prajurit telah mendengar tentang ini. Selama waktu ini, Xian telah mencari keberadaan orang-orang keluarga Xia dan menerima berita di sepanjang jalan. Setelah tiga bentuk kehidupan aneh itu terpisah, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi prajurit alam dewa. Dalam situasi ini, dia harus membuat pilihan yang bijaksana. Terlebih lagi, mutasi tubuhnya telah selesai, jadi dia tidak perlu terus mengambil risiko lagi, dan dengan demikian, dia memilih untuk meninggalkan Laut Hengluo untuk menemukan Xia Xinyan. Dalam perjalanan, dia selalu waspada. Begitu dia mendeteksi prajurit dengan alam yang lebih tinggi, dia akan secara proaktif menghindari mereka, mencegah keberadaannya terungkap. Di hutan, dia dengan mudah terbang seperti asap berkabut, muncul dan menghilang seperti hantu. Secara bertahap, ia masuk jauh ke dalam hutan. Pohon-pohon tua yang rimbun, hijau, dan tinggi tak terkira ada di mana-mana. Meskipun aura langit dan bumi di dalam hutan tidak kaya, tanaman dan pohon masih tumbuh dengan sangat baik, beberapa binatang buas juga muncul dari waktu ke waktu. Namun, kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat rendah, dan dengan demikian, ia tidak terlalu peduli dengan mereka. Tidak lama setelah itu, sebuah sosok perlahan muncul, dengan waspada melihat sekeliling. Mata orang itu tiba-tiba menjadi cerah ketika melihat ke arah tempat ia bersembunyi. "Teman, dari mana asalmu?" Zuyu menarik napas dalam-dalam dan diam-diam waspada saat dia memusatkan ki mendalam di kedua tangannya. Berdesir-berdesir, Xian mendorong dedaunan yang lebat dan melangkah keluar. Dia menatap penahbis alam langit dari keluarga Xia dan bertanya, "Apakah kamu anggota keluarga Xia? Mengapa kamu perlu bertanya ketika kamu sudah tahu?" Zuyu mendengus sementara tangannya memancarkan aliran cahaya ungu yang menyilaukan yang menggantung seperti asap berkabut dan beracun di rawa, melesat ke arah Xian. Dalam cahaya berasap itu, banyak titik hijau yang pecah bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, memperluas jangkauan asap lebih jauh. Kekuatan pengikat yang kuat keluar dari asap ungu dan mengurung Xian dalam jangkauan 50 meter. Xian tampak khawatir, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan kulitnya langsung berubah menjadi ungu. Mata Zuyu menyala sementara dia merasa heran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan lagi. Orang ini jelas hanya memiliki alam nirvana tetapi masih mampu menghancurkan jaring pengikat yang telah ia lemparkan.
Selain itu, tidak banyak prajurit alam nirvana yang memiliki kekuatan seperti itu. Fakta bahwa seorang prajurit alam nirvana dapat memberikan tekanan seperti itu kepada seorang prajurit alam langit seperti Zuyu membuatnya segera mengubah pandangan menghinanya terhadap Xian. Ia hendak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh bajingan kecil tak dikenal itu. Aku Xian. Tepat saat Zhou siap melepaskan pukulan brutal, pemuda di pohon itu tiba-tiba berbicara dengan suara rendah dan wajah serius. Zhou, yang sedang mengumpulkan kekuatannya, langsung menghentikan serangannya saat ia mengucapkan kata-katanya. Matanya berbinar, dan wajahnya berubah menjadi ceria. Anda Tuan Muda Yan. Xian sedikit mengangguk, dengan hati-hati mengamati perubahan ekspresi di wajah Zhou. Ia menunggu sampai ia yakin bahwa Zhou jujur dan tulus. Ketika ia merasa yakin ia kemudian melompat turun dari pohon, berdiri di depan Zhou dan berkata, "Saya ingin tahu di mana nyonya Anda." "Saya tidak tahu." Zhou menggelengkan kepalanya, memaksakan senyum tipis, dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, saat kami sedang dalam perjalanan ke Pulau Naga Salju, kami menerima berita dari nyonya kami yang mengatakan bahwa kami harus berhenti pergi ke Pulau Naga Salju dan kembali ke Laut Hengluo. Setelah menerima berita itu, kami segera kembali, dan sejak itu, kami tidak mendapat kabar lagi darinya. Kami tidak tahu di mana dia sekarang." Wajah Xian tiba-tiba menjadi gelap. "Tuan Muda Yan, ada rumor tentang Anda. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Jejak kesedihan berkilauan di mata Zhou. Rumor bahwa Qian telah membunuh Xia Shengchuan telah menyebar melalui Laut Hengluo. Akan tetapi, Zhou tidak ingin mempercayainya, ia hanya berasumsi bahwa itu hanyalah tipuan keluarga Gu dan keluarga Dongfang yang digunakan untuk memecah belah keluarga Xia. Melihat Xian saat ini, Zhou tidak dapat lagi menahan keraguan dan akhirnya bertanya. "Rumor itu benar." Xian mengangguk dengan tatapan dingin. "Qian menghancurkan jiwanya tepat di hadapanku." Mata Zhou langsung memerah. Ia menggertakkan giginya, menegangkan wajahnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Dan kalian, bagaimana keadaan kalian sekarang?" Xian terdiam beberapa saat dan bertanya lagi. Keluarga Xia telah terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu dipimpin oleh Xia Ruixing. Setelah mendengar tentang kematian guru, mereka memilih untuk tunduk pada Sekte Roh Kudus dan Negeri Ajaib Harta Karun Roh Laut Air Hitam. Kubu kami terus tinggal di beberapa wilayah laut yang damai dan menunggu nyonya kami. Namun, dia masih belum ada di sini, jadi kami sangat khawatir, tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi padanya, kata Zhou. Tidak akan terjadi apa-apa pada nyonya Anda. Mungkin dia akan segera kembali untuk menemui Anda. Xian berbicara kepada Zhou setelah merenung sejenak. Jangan beritahu siapapun bahwa aku telah datang ke sini. Saat ini, semua kekuatan di laut tak berujung ingin membunuhku. Kalian harus berhati-hati. Jika nyonya Anda mengirimkan berita ke sini, tolong beritahu dia bahwa aku masih hidup. Tuan Muda Yan, Zhou tercengang, ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Baiklah. Itu saja, jaga diri. Keluarga Xia tidak perlu bersembunyi terlalu lama lagi. Aku percaya keluarga Xia akan segera bangkit lagi. Xian tidak menyebutkan Xia Jinghou karena dia takut Xia Jinghou telah memberi Zhou terlalu banyak harapan. Jika Xia Jinghou tidak membaik setelah menggunakan pil roh sia-sia, Zhou akan merasa sangat kecewa. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Xian melambaikan tangannya dan pergi dengan tekad tanpa berlama-lama atau menunggu Zhou untuk bertanya lebih lanjut. Zhou dengan linglung memperhatikan sosok Xian yang perlahan menghilang dengan wajah yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xian, dan dia merasa bahwa Xian memang layak menjadi keturunan kaisar yang Tian, dia memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Zhou, siapa yang baru saja datang? Sebuah sosok muncul. Xia Shenmu terbang dari belakang gunung dan kemudian bertanya dengan wajah waspada. Apakah orang-orang Xia Ruixing datang ke sini untuk membujuk kita lagi? Aku tidak peduli jika mereka pergi, tetapi meyakinkan kita untuk menyerah pada Sekte Roh Kudus dan Negeri Ajaib Harta Karun Roh terlalu berlebihan. Mereka tidak merasa malu. Tahun itu, ketika keluarga Xia masih kuat, Sekte Roh Kudus dan Negeri Ajaib Harta Karun Roh selalu berada di bawah penindasan kita. Tetapi sekarang, Xia Ruixing dan anak buahnya bahkan menyerah pada kedua kekuatan itu. Mereka tidak tahu malu. Jika kakak tertua tahu ini, dia pasti akan marah.
Guru sudah mati. Mata Zuyu memerah. Dia bergumam, dia baru saja memastikannya. Memang benar bahwa Qian telah membunuh guru. Jiwanya telah tercerai-berai dan binasa. Tubuh Xia Shenmu bergetar hebat seolah-olah dia terkena pukulan yang fatal. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan kemudian berkata dengan nada datar, tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak benar, tidak benar. Orang yang baru saja datang ke sini adalah Xian. Zuyu menghela napas, dia layak menjadi orang terkuat dari keluarga Yang. Dia telah mencapai alam nirvana, dan kekuatannya sekarang sangat mengerikan. Dia tidak akan berhenti di alamnya saat ini. Sepertinya rumor itu benar. Seorang penahbis keluarga Xia keluar, memegang surat di tangannya dan berkata dengan takut, informan kita baru saja mengirim lebih banyak berita, mengatakan bahwa Xian telah membunuh ratusan prajurit meskipun dia sendirian di Laut Hengluo. Para prajurit itu berasal dari berbagai kekuatan di Laut Tak Berujung, termasuk penghuni iblis. Hal yang paling tidak dapat dipercaya dalam surat itu adalah bahwa dia telah memotong satu lengan Master Iblis Makidun dan juga telah melukai hierark dari Sekte Dewa Mayat dan Ratu Kipas Langit Xiang Yun dari negeri ajaib Yin Yang. Apa? Tubuh Xia Shenmu dan Zuyu menggigil hebat. Mereka berteriak keras serentak sementara mata mereka berbinar dengan jejak kegembiraan dan ketakutan. Di atas perahu ringan, Xian duduk tegak di atas perahu dengan wajah tanpa emosi, menghindari lautan yang ramai, bergerak ke arah timur. Cahaya bintang yang berkilauan bersinar turun. Dia diam-diam merasakan keajaiban roh bela diri bintang, menggunakannya untuk menyerap kekuatan bintang langit dan bumi, memanjakan dirinya dalam roh bela diri bintang, merasakan lintasan bintang, dan mengalami prinsip pergerakan bintang-bintang di dunia. Aliran kekuatan spiritual yang tidak terlihat oleh orang biasa secara bertahap menembus tubuhnya, menjadi nutrisi bagi roh bela diri bintang. Pelajaran menyakitkan di Pulau Matahari telah mengajarinya bahwa hanya kekuatan superior yang melampaui semua yang lain yang akan memungkinkannya untuk mendominasi dunia ini dan melakukan apapun yang diinginkannya, hanya dengan menerobos wilayah barulah hal-hal dapat terjadi sesuai keinginannya. Dia tidak ingin melihat orang-orang yang dicintainya menjadi mayat. Kematian Jiao Hanyi, Linda, dan Xia Shenchuan telah menyalakan api ambisi untuk menjadi kuat di dalam hatinya. Setelah meninggalkan Pulau Matahari, semua yang telah dia lakukan adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Membunuh penghuni iblis dan prajurit Laut Tak Berujung atau menghancurkan yang lain adalah tujuan untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setiap hari, setiap malam, setiap jam, setiap saat, dia selalu tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan tentang kehebatan berbagai teknik bela diri, mengalami esensi dari berbagai kekuatan, dan mencoba untuk memahami semuanya. Dia tidak pernah rileks. Sebaliknya, dia tampak seperti dirasuki oleh iblis. Matahari terbenam lalu terbit lagi. Xian sedang duduk di perahu kayu. Ia memejamkan mata bermeditasi di siang hari dan menatap langit berbintang di malam hari dengan penuh rasa takjub. Di istana dewa yang sunyi dari Sekte Tiga Dewa, ia telah berendam di kolam bintang, membuka roh bela diri bintang, yang melaluinya ia belajar cara menggunakan kekuatan cahaya bintang, perisai bintang, dan manipulasi bintang. Cahaya bintang adalah teknik bela diri yang mengikuti lintasan magis bintang-bintang di langit. Perisai bintang menggunakan kekuatan bintang untuk melepaskan sayap bintang untuk melarikan diri. Manipulasi bintang dapat diperoleh setelah memahami bintang-bintang, menggunakan kekuatan bintang sebagai metode serangan. Ia berasumsi bahwa ia telah benar-benar memahami arti cahaya bintang dan perisai bintang, karena ia dapat menggabungkan kedua jenis ini untuk mengerahkan kekuatan dalam pertempuran dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Adapun manipulasi bintang, yang paling mendalam untuk dikuasai secara menyeluruh, seseorang diharuskan untuk memahami aturan operasi bintang-bintang di langit dan juga mengetahui makna sebenarnya di langit dan bumi. Oleh karena itu, Xian berusaha lebih keras untuk mempelajari manipulasi bintang karena ia merasa bahwa hal itu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi serta tampaknya mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Seolah-olah misteri sejati dari Star Martial Spirit tetap tersembunyi di manipulasi bintang. Jadi, hanya sampai ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang manipulasi bintang, ia kemudian akan benar-benar memahami Star Martial Spirit dan mampu melakukannya di mana-mana untuk mencapai alam baru. Larut malam, bintang-bintang seperti permata yang bersinar dan berkelap-kelip di langit beludru yang gelap.
Di zaman primitif, ketika Grace Mainland baru saja didirikan, bintang-bintang di langit telah ada sedini yang dapat diingat siapapun, mungkin sejak awal waktu. Sejarah bintang-bintang itu jauh lebih tua daripada Grace Mainland. Misteri yang tak berujung dan banyak kebenaran tentang surga dan bumi tetap tersembunyi di lautan bintang yang luas. Semakin ia mengamati bintang-bintang, semakin kecil ia merasa di dunia ini. Ia memiliki firasat bahwa begitu ia memahami misteri bintang-bintang di langit, ia dapat melarikan diri dari kurungan Grace Mainland dan memasuki galaksi untuk menjelajahi misteri tak terbatas di sana. Pikirannya yang tenang tenggelam dalam alam halus. Ia memandang bintang-bintang, yang tampak seperti permata yang memenuhi seluruh langit sambil merasakan hubungan yang luar biasa dengan mereka melalui roh bela diri bintang. Hubungan itu sangat halus. Ia mencoba melepaskan sedikit kesadaran jiwanya ke langit, perlahan-lahan menembus lautan bintang yang luas. Namun, setiap kali kesadaran jiwanya melayang di atas awan di langit dan hendak melepaskan diri dari belenggu Grace Mainland, pikirannya menjadi lamban dan terganggu. Untaian kesadaran jiwa, yang telah dilepaskan, akan langsung kembali ke tubuhnya. Selalu ada dinding dalam kegelapan. Dinding ini tampaknya ada di cakrawala Grace Mainland dan membelenggu jiwa bela dirinya. Setiap kali ia ingin melewati dinding ini, ia terpengaruh oleh kekuatannya, yang menyebabkan kegagalan jiwa bela dirinya dan menghancurkan semua usahanya. Ia tidak menyerah tetapi terus mencoba lagi dan lagi. Ia meluncurkan kesadaran jiwanya ke langit setiap malam, mencoba menyingkirkan penghalang dinding. Namun, semua usahanya gagal. Begitu ia hampir menyentuh dinding, ia langsung gagal. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya yang gagal dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, yaitu bahwa itu pasti karena alamnya yang tidak memenuhi syarat. Tanpa mencapai alam tertentu, kesadaran jiwanya akan terpengaruh oleh kekuatan dinding. Begitu kesadaran jiwanya mendekati dinding, suatu kekuatan akan segera mendorongnya kembali ke tubuhnya, dan dengan demikian ia tidak akan lagi dapat merasakan keberadaan dinding itu. Ia perlahan-lahan menegaskan bahwa hanya ketika ia telah meningkatkan kesadarannya dan meningkatkan wilayahnya, ia dapat menyentuh dinding itu, mengebornya untuk memasuki langit yang luas dan memahami makna sebenarnya dari operasi bintang-bintang. Meskipun ia telah mengalami banyak kegagalan, itu tidak berarti ia tidak memperoleh apa-apa. Banyak percobaan untuk melepaskan kesadaran jiwa ke langit juga merupakan proses untuk memadatkan kesadaran jiwa, membuatnya tumbuh lebih kuat. Dengan demikian, jangkauan kesadaran jiwanya meluas sedikit, dan metode penggunaan kesadaran jiwa menjadi lebih mendalam daripada sebelumnya. Sebelumnya, ketika ia telah melepaskan kesadaran jiwanya, ia hanya dapat merasakan beberapa volatilitas kehidupan dalam radius beberapa ratus mil. Setelah banyak percobaan, kesadaran jiwanya sekarang dapat mencakup jangkauan ribuan mil. Kecuali bagi para pejuang dengan basis kultivasi yang mendalam yang dapat mengambil fluktuasi jiwa mereka, tidak ada yang dapat lolos dari induksinya, apakah itu fluktuasi manusia atau aktivitas binatang buas. Meskipun Xian untuk sementara waktu mengesampingkan penetrasi kesadaran jiwa di lautan bintang yang luas, ia tetap berkonsentrasi, mengamati, dan mempelajari bintang-bintang. Pada siang hari, ia mengistirahatkan pikirannya dan bermeditasi, merasakan perubahan apapun dari seni bela diri bintang. Pada malam hari, ia terus menatap bintang-bintang. Sambil mengamati bintang-bintang, dia melebur rohnya ke dalamnya, memeriksa perubahan roh bela diri bintang yang berhubungan dengan bintang-bintang di langit, merasakan hubungan mereka, mempelajari misteri terkait, dan mencoba menemukan tingkat manipulasi bintang yang lebih tinggi. Ada banyak sekali domain bintang di langit. Banyaknya bintang menciptakan manipulasi bintang. Dengan pengamatan yang cermat, domain bintang tampak seperti formasi bintang yang alami dan misterius, yang memiliki lintasan khas dan keajaibannya sendiri. Ketika dia dapat memahami bahwa bintang-bintang di langit terbagi menjadi beberapa domain bintang, dan masing-masing memiliki keajaibannya sendiri, dia tidak akan membuang waktu lagi untuk memperhatikan seluruh langit bintang. Sebaliknya, dia akan fokus hanya pada satu domain bintang. Dia kemudian mengerahkan seluruh pikiran dan usahanya untuk mempelajari domain bintang terdekat, di mana dia dapat dengan mudah melihat biduk besar. Dia memusatkan mata dan pikirannya hanya pada domain bintang biduk besar, mengamati 7 bintang yang berkelap-kelip. Tidak diketahui berapa malam telah berlalu.
Suatu hari, saat malam tiba, bintang biduk muncul di wilayah bintang yang selama ini ia tatap. Bintang biduk, yang sebelumnya sekecil sebutir beras, kini tampak membesar secara bertahap. Jarak antara dirinya dan bintang biduk tampak semakin pendek. Titik-titik berkelap-kelip bintang biduk mulai muncul di matanya. Roh bela diri bintang di dalam hatinya juga memiliki 7 bintang, yang entah bagaimana berhubungan dengan bintang biduk dan membuat hubungan dengan bintang-bintang di matanya. Bintang biduk dulunya sekecil sebutir beras, tetapi kini semakin membesar di matanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, di bawah tatapannya yang penuh perhatian, cahaya bintang biduk di matanya telah menekan semua bintang lain di langit. Bintang biduk tadinya sangat kecil, seperti sebutir beras, tetapi kini tiba-tiba menjadi sebesar dan menyilaukan seperti 7 gunung. Di matanya, bintang biduk di langit telah menjadi 7 gunung bintang yang sangat besar, dan jarak antara dirinya dan mereka kini sangat dekat. Tiba-tiba, roh bela diri bintang di tubuhnya berkelebat bersamaan dengan 7 bintang di matanya. Dalam kegelapan, bintang biduk juga tampak memancarkan 7 aliran cahaya, menciptakan hubungan dengannya. Sesuatu di kepalanya bergetar. Ketika dia linglung, sebuah cahaya tiba-tiba berkelebat. Pada saat ini, kesadaran jiwanya tiba-tiba terbang keluar dan menempel pada 7 bintang. Dia merasa seperti kesadaran jiwanya mengembara di sekitar bintang biduk, meninggalkan Grace Mainland dan memasuki wilayah bintang-bintang biduk yang luas. Dia diam-diam merasakan semua ini selama waktu yang tidak diketahui, melalui ruang yang tidak diketahui jumlahnya, penuh gairah dan mabuk seolah-olah dia dirasuki oleh iblis. Memudar di malam hari dan muncul kembali di siang hari, namun, dalam benaknya, biduk besar selalu cerah dan abadi terlepas dari siang atau malam. Tampaknya itu adalah fenomena jangka panjang yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa inangnya terbang keluar dari kepalanya, diam-diam melayang di laut kesadaran. Dia mengangkat kepalanya menatap langit, merasa seperti biduk besar ada di ujung jarinya. Dengan kondisi pikiran seperti itu, tubuhnya tidak bergerak, matanya bahkan tidak berkedip, saat dia menatap langit. Dia dalam keadaan linglung selama lebih dari setengah bulan. Dalam waktu setengah bulan, sepertinya dia telah memasuki adegan rahasia di mana dia kemudian menyadari kebenaran langit dan bumi. Ki yang mendalam di tubuhnya terus mengalir ke perahu kayu, yang berlayar dengan tenang di laut yang sunyi, bergerak ke arah timur. Waktu berlalu begitu cepat. Larut malam, Xian masih menatap langit. Semakin terang 7 bintang di matanya, semakin panik jantungnya berdebar. 7 aliran cahaya bintang, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, tampak seperti 7 mata air yang mengalir turun dari langit, melintasi penghalang ruang angkasa, dan muncul di atas kepala Xian. 7 aliran cahaya bintang yang transparan seperti mata air membanjiri. Meskipun Xian tidak dapat menyerapnya secara langsung, dia masih dapat merasakan intimidasi misterius itu. 7 mata air mengembun menjadi 7 meteorit, membentuk dan mempertahankan formasi biduk besar sambil terus bergerak. Matanya dan roh bela diri bintang tiba-tiba menyala. Xian duduk tegak di atas perahu kayu seolah-olah dia dapat mengendalikan 7 meteorit itu. Kemanapun matanya bergerak, meteorit itu terbang sesuai dengan itu. Berdiri di depan matanya adalah karang yang tampak seperti gunung yang menjulang tinggi yang muncul dari laut. Ketika matanya bergerak di atasnya, ketujuh meteorit itu masih berputar, memancarkan cahaya bintang ke segala arah, dan kemudian tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Boom-boom, sebuah benturan yang mengguncang bumi terjadi ketika ketujuh meteorit itu bertabrakan di karang yang menjorok itu. Sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya menyinari karang, mengubah batu seperti gunung menjadi abu, dan dengan demikian karang itu tidak ada lagi di dunia ini. Dalam ledakan besar itu, mata Xian memulihkan kesadarannya. 7 bintang itu berangsur-angsur menghilang, tetapi matanya penuh dengan bintang yang bersinar dalam kegelapan. Karena kekuatan pinjaman biduk besar menunjukkan makna mendalam dari manipulasi bintang, aku akan menyebutnya jaring biduk utara, gumam Xian dengan suara rendah dan menundukkan kepalanya, memperlihatkan senyuman.